Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ahsaniyah, NIM B1A119277, kelas G, angkatan 2019, prodi S1 Farmasi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil PPT dari keseluruhan materi kimia fisika. Definisi materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, yang mempunyai ruang udara tersusun atas gas-gas yang tidak dapat dilihat namun dapat dibuktikan adanya. Nah, dengan kita mengibaskan selai kertas, kita bisa merasakan angin. Ini di sini merupakan udara yang bergerak. Walaupun udaranya amat ringan, tapi kita bisa membuktikan bahwa udara memiliki massa. Wujud materi ada 3. Yang pertama itu padat. Jadi padat ini bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Contohnya itu kayu, batu, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu ada cair. Jadi cair ini bentuk gas, sering berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Contohnya itu seperti air, minyak, larutan, dan lain-lain. Yang ketiga itu gas. Jadi gas ini bentuk dan volumenya tidak tetap. Contohnya itu gas oksigen yang biasa kita gunakan untuk bernafas. Berat dan massa. Berat sebuah benda dapat diukur dari cara menimbangnya, tetapi massa dapat dihitung jika beratnya diketahui dan massa gravitasi di tempat penimbangan itu dilakukan. Definisi energi. Jadi energi adalah sesuatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Tanpa energi, dunia ini akan diam dan beku. Dalam kehidupan manusia sering terjadi kegiatan seperti kegiatan otak, serta otot diperlukan energi. Ada beberapa macam energi, diantaranya ada energi magnetik, energi panas, energi mekanik, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi matahari, dan lain-lain. Sistem perduunsur adalah suatu susunan unsur-unsur yang berdasarkan dengan urutan nomor atom dan kemiripan sifat dari unsur-unsur tersebut. Dikatakan periodik sebagaimana terdapat pola kemiripan pada sifat unsur dalam susunan tersebut. Ada beberapa sifat-sifat unsur periodik. Yang pertama itu jari-jari atom, yang kedua potensial ionisasi, yang ketiga afinitas elektron, yang keempat keelektronegativan. Definisi ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam suatu unsur logam dengan menggunakan interaksi antar elektron valensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuatnya ikatan logam adalah titik didih dan titik leleh, jari-jari atom, bilangan koordinasi, dan terakhir jumlah elektron valensi yang terdelokalisasi. Definisi ikatan hidrogen. Hidrogen adalah salah satu unsur kimia yang mudah terbakar. Di alam, hidrogen membentuk senyawa dengan oksigen membentuk air, jadi gas yang keluar dari letusan Merapi juga mengandung hidrogen. Sifat kekuatan hidrokarbon, yang pertama titik didih air dan sifat kohesi, kedua titik didih senyawa hidrokarbon, yang ketiga struktur DNA, yang keempat sifat kelarutan. Definisi ikatan ion. Ikatan ion atau ikatan elektrokovalen adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk dalam ion-ion logam dan non-logam atau ion poliatomik seperti amonium melalui gaya tarik menarik elektrostatik
bisa dibilang ikatan ion terbentuk dari gaya tarik-menarik antar dua ion yang berbeda muatan. Ciri-ciri ikatan ion ada dua. Yang pertama itu terjadi pasangan antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron atau bukan logam. Kemudian yang kedua terjadi pasangan antara atom unsur yang mempunyai energi ionisasi yang rendah dan atom unsur yang memiliki afinitas elektron yang besar. Contoh pembentukan, misalnya pada garam meja atau natrium klorida. Nah, ketika natrium dengan klorida bergabung, maka atom-atom natrium akan kehilangan elektron, kemudian membentuk kation, sedangkan atom-atom klor akan menerima elektron untuk mendapatkan anion. Nah, ion-ion ini akan mengalami gaya tarik-menarik pada rasio 1:1 untuk membentuk natrium klorida. Definisi ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah ikatan antar molekul karena adanya gaya tarik-menarik van der Waals. Ikatan ini lebih lemah dibandingkan dengan ikatan hidrogen karena lebih mudah putus dengan perubahan suhu dan tekanan yang kecil saja. Contohnya seperti cairan HBr dan HCl yang mudah menguap. Gaya van der Waals terjadi akibat yang pertama dipol permanen, yang kedua dispersi London, yang ketiga dipol terinduksi atau sesaat. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama kenaikan jumlah elektron dalam atom molekul, yang kedua bentuk molekul, yang ketiga kepolaran molekul, dan yang keempat itu kenaikan titik didih gas. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah salah satu ikatan kimia yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersamaan oleh dua atom yang saling berkaitan. Ikatan kovalen terjadi juga karena ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan dengan untuk melepaskan elektron terjadi pada atom-atom non-logam. Jenis-jenis ikatan kovalen itu ada 4. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Jadi ikatan kovalen tunggal adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama sepasang elektron. Kemudian yang kedua, ikatan elektron rangkap 2 adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama dua pasangan elektron atau 4 elektron. Kemudian yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3 adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron atau 3 pasangan elektron yang disebut dengan elektron valensi. Kemudian yang keempat adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi ini adalah ikatan yang terbentuk dari penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari salah satu atom yang saling berkaitan atau pasangan elektron bebas, sedangkan ikatan yang lain itu hanya menerima pasangan yang digunakan bersamaan. Ikatan kovalen berdasarkan kepolarannya itu ada 2. Yang pertama adalah ikatan kovalen polar, yaitu ikatan kovalen yang terbentuk ketika elektron sekutu di antara atom itu tidak benar-benar dipakai bersama, sedangkan ikatan kovalen
Nonpolar adalah ikatan yang terbentuk ketika atom membagikan elektronnya secara setara atau sama. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi PPT dari keseluruhan materi kimia fisika. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.